Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk pagi ini kembali kami ada karena anugerah Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43-45. Tertulis demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Saudara yang dikasih Tuhan, istilah NPD sudah menjadi sebuah istilah yang populer sekarang ini. NPD atau Narcissistic Personality Disorder sebenarnya merupakan sebuah istilah kondisi penyakit mental yang dikemukakan sejak tahun 1980. Dan istilah narsisistik berasal dari sebuah mitologi Yunani tentang Narsisus, yaitu seorang pemuda yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Sebenarnya kondisi narsis dalam konteks tertentu bisa bermakna positif, tapi dalam kondisi yang berlebihan bisa menjadi suatu kelainan jiwa. Sebagai orang-orang percaya, kita tentunya hendaknya memiliki sikap mengutamakan Tuhan dan mengutamakan orang lain. Kita perlu menjadi pribadi yang rendah hati dan senantiasa menghargai orang-orang di sekitar kita. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43-45 ini, Petrus berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan bahwa semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kepada seorang perwira bernama Cornelius, perwira Romawi bersama dengan keluarganya dan seluruh orang-orang yang ada bersamanya, Petrus berbicara tentang nama Tuhan Yesus. Dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Petrus tidak membangga-banggakan apa yang sudah dia capai, siapa pribadinya dan mujizat apa atau kehebatan apa yang Petrus sudah lakukan. Tapi Petrus berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, saudara, Kristus haruslah menjadi pusat dari pemberitaan kita. Inti dari penyampaian ataupun kesaksian kita adalah Tuhan Yesus Kristus dan karya penebusannya. Bisa saja kita berbicara tentang hal-hal yang lain, tapi Tuhan Yesus harus juga selalu menjadi pokok dari pembicaraan kita. Dalam ayat ini kita perhatikan bahwa Roh Kudus bekerja ketika Petrus berbicara. Jadi Roh Kudus berinisiatif dan berotoritas dalam karya keselamatan. Orang-orang menjadi percaya bukan karena kehebatan Petrus dalam berbicara, tapi karena karya Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar pelengkap saja, tapi Roh Kudus adalah aktor utama dalam pertobatan seseorang untuk menjadi percaya. Roh Kudus adalah aktor utama sebab Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Dan Dia berkarya, bekerja dalam setiap pelayanan dan penyampaian kabar keselamatan. Kita bisa saja punya program yang hebat,
punya cara-cara yang luar biasa dalam pelayanan. Tapi tanpa karya Roh Kudus, tanpa penyertaan kuasanya, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Roh Kuduslah yang bekerja dan memimpin setiap orang pada pertobatan. Kasih Tuhan tidak terbatas pada etnis atau budaya atau suku bangsa tertentu. Di sini kita perhatikan bahwa Kornelius, orang Romawi, dia dilawat oleh Tuhan, sehingga dia menjadi percaya bersama dengan keluarganya, bahkan juga orang-orang yang ada bersamanya. Tuhan tidak membedakan siapa kita. Dia tidak hanya mengasihi satu bangsa tertentu, tapi dia mengasihi semua orang dari segala bangsa. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu tertuju kepada siapa saja yang mau percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan percaya kepadanya, supaya saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia, yang telah mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya ada pengampunan dosa di dalam Engkau, ada penebusan dan keselamatan serta kehidupan kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Engkaulah yang utama di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami bersikap narsistik. Kami selalu fokus pada diri kami sendiri dan lupa bahwa Engkaulah Tuhan yang seharusnya menjadi fokus dan pusat dari kehidupan serta pemberitaan kami. Ajar kami untuk selalu berjalan dalam kehendak-Mu, memuliakan Engkau Tuhan, dan mengandalkan Engkau Tuhan yang berkarya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan serta pelayanan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami jadi berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu atas setiap kami. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang terikat kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.